Kenapa kekudusan itu penting buat kita sebagai gereja Tuhan ataupun sebagai pribadi? Kenapa ya? Dan kenapa juga ada orang yang anti dengan kekudusan? Sepertinya dia, enggak lah, aku masih jauh. Ada orang yang seperti itu ya. Sehingga untuk berdoa pun ada orang yang, aku nggak layak untuk berdoa, apalagi untuk baca Alkitab. Kau aja lah, aku masih begini begitu. Saya pernah ngalamin masa-masa itu, Bapak Ibu, saudara yang kasih. Karena saya tahu saya orang berdosa. Karena saya tahu apa yang saya lakukan itu nggak menyenangkan Tuhan. Karena saya tahu apa yang saya lakukan itu tidak kudus. Makanya ini bukan buat saya. Doa, ibadah, baca firman, apalagi untuk nyampein firman gitu ya. Tapi Bapak Ibu, sadarkah engkau dan saya bahwa ternyata sekalipun engkau dan saya punya pikiran, bukan karena engkau dan saya berdosa, tapi karena Tuhan kudus, makanya Dia mau engkau dan saya kudus. Amin, Bapak Ibu. Itu adalah jati diri Tuhan. Nah, ini slide pertama. Kekudusan Roh Kudus melalui Bunda Maria yang masih perawan. Tidak ada dosa di dalamnya. Kemarin kami belajar ini di kelas pranikah. Dan Yusuf taat, dia nggak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir ke muka bumi. Bayangkan Bapak Ibu, 9 bulan dia menahan nafsu. Bercampurlah kamu kudus. Coba katakan, kamu dengan nama kita masing-masing. Haruslah Alfred menguduskan diri. Itu firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Tolong konsentrasi waktu ini. Sekalipun engkau dan saya punya latar belakang yang berdosa, jahat, buruk, tapi Tuhan katakan, kau harus kudus, menguduskan dirimu kudus. Sebab tadi karena Tuhan itu kudus. Dan menjadi pertanyaan buat kita, kenapa sampai kita berpisah dengan Tuhan? Kita akan belajar itu. Ya, next, ini dia Bapak Ibu. Dalam bahasa Ibrani dikatakan kados. Mungkin dipisahkan, berbeda. Dia menganggap kita kafir, tapi Tuhan menganggap kita kudus. Bukan karena engkau dan aku, tetapi karena Tuhan yang menguduskan engkau dan aku. Tuhan yang melayakkan engkau dan aku menjadi kudus. Seperti apa? Ya, seperti itulah. Halo Bapak Ibu saudara yang kasih. Mari, lihat, Tuhan mau engkau dan saya kudus. Bisa loh, Bapak Ibu. Layak engkau dan saya. Karena tadi ada kata menjadi pertanyaan adalah, kalau begitu ada karakter lain yang tidak seperti Allah saat ini dalam hidupmu dan hidupku, berarti apa Bapak Ibu? Berarti engkau dan saya harus bertobat. Sesimpel itu kan? Ya bertobatlah, berubah, mau, relakan. Mungkin itu pikiranmu, mungkin itu perkataanmu, mungkin itu karakter dan perbuatan-perbuatanmu. Apapun itu. Yang asosiasinya seperti itu. Waktu orang Israel dikasihkan sama Tuhan mana, apa yang Tuhan perbuat kepada orang yang tidak taat? Mati Bapak Ibu. Ada orang yang rakus makan daging, dia mati. Ya betul, kita hidup kudus, tapi dalam hal makanan engkau enggak hidup kudus, engkau rakus.
Hati-hati Bapak Ibu. Engkau gak mau berbagi. Engkau egois. Berbohong. Waktu suami istri menjual hartanya dan dia berbohong, lewat Bapak Ibu. Pertama suaminya, setelah itu istrinya. Saya lupa ya siapa? Ananias dan Safira, Bapak Ibu. Berbohong urusan uang. Tuhan gak minta semuanya. Tuhan hanya minta engkau jujur enggak bahwa engkau jual sebegitu harganya. Dia berbohong lewat Bapak Ibu. Itulah kekudusan. Sebenarnya ngeri Bapak Ibu. Makanya saya pernah sampaikan di tempat ini, bagaimana kita datang kepada Tuhan? Apakah kita mengasosiasikan Tuhan itu seperti yang Tuhan mau? Bahwa dia kudus. Dengan kekudusannya dia maha kuasa. Dia dahsyat dan luar biasa. Ada penjelasan lanjutnya nih. Next, Imamat 11 ayat 45 dikatakan, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jangan namanya, jangan salah. Ada juga rokok yang namanya kudus. Jarum kudus Bapak Ibu ya. Mana dia? Yaitu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kekudusan tidak bisa berdampingan dengan dosa. Makanya Allah menghalau manusia yang sudah berbuat dosa. Pertanyaannya sekarang, kalau engkau dan saya tahu ada orang yang berbuat dosa di tempat ini, apakah engkau dan saya menghalau dia? Enggak Bapak Ibu, karena engkau dan saya bukan Tuhan. Tuhan yang menghalau manusia. Karena Tuhan jati dirinya kudus, dia tidak bisa berhubungan dengan dosa. Dia halau manusia dari Taman Eden. Dia tempatkan keruk dengan pedang yang bernyala-nyala. Maksudnya pedang yang bernyala-nyala, sekali-kali engkau masuk sini engkau mati. Ada cerita Bapak Ibu, engkau mati karena engkau dan saya masih berdosa. Tapi puji Tuhan, tadi dikatakan Tuhan mau engkau dan saya kudus, dan Tuhan kasih solusinya. Sama juga seperti Musa di Keluaran 3 ayat 5 dan 6. Waktu Tuhan memanggil Musa dan Musa melihat ada api dari pohon, dari ranting-rantingmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Haleluya. Cuti dulu ya Tuhan ya, karena aku lagi nggak bereskan. Betul, datang, bereskan. Kalau itu kepada Tuhan, bereskan kepada Tuhan. Kalau itu dengan sesama, bereskan kepada sama engkau. Punya pengalaman, ada orang-orang yang dilepaskan dari keterikatannya. Ada orang-orang yang disembuhkan. Saya pernah mengalami kesembuhan loh dalam satu ibadah. Saya percaya Bapak Ibu juga. Ada yang dilepaskan, dikuatkan. Mau Tuhan. Next. Manusia dipanggil untuk hidup kudus. Tadi Tuhan mau kita kudus. Nah di sini Tuhan tegaskan 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita bagi berdiri. Mari bagi berdiri. Ini buat engkau dan saya. Amin. Yang tidak bisa bangkit berdiri nggak apa-apa men. Yang lain kalau bisa bangkit berdiri bangkit. Kita baca. Kelihatan nggak ya? Kalau tidak kelihatan, Bapak Ibu boleh baca Alkitab masing-masing. 2, 3, ya. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Silakan duduk Bapak Ibu.
hendaklah kamu dan aku menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ini kita udah sering belajar ini. Kalau bicara seluruh, bukan sebagian, bukan 90%, bukan 99%, tetapi 100%. Bisa ya? Bisa. Dan Tuhan tegaskan di sini, yang telah memanggil kamu. Telah, sudah, bukan akan. Dia udah manggil engkau dan saya. Haleluya. Untuk hidup kudus. Sebab itu jangan lagi lihat siapa dirimu dan saya, tapi lihatlah Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu kalau engkau dan saya melihat dirimu dan mengandalkan dirimu untuk hidup kudus. Gak bisa. Makanya kita tahu kebenaran bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena ibadah kita, kerajinan kita, bukan karena sedekah kita. Bukan. Kalau engkau mau hidup kudus, kau harus datang kepada Tuhan. Engkau harus surrender kepada Tuhan. Kau harus menyerah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan demikian. Dia memanggil engkau dan saya, telah memanggil engkau dan saya. Tidak ada lagu kan ya? Tuhan memanggil nama. Sekarang masalahnya jawabannya. Ku jawab ya. Adakah engkau menjawab ya? Atau jangan-jangan engkau belum jawab? Engkau mungkin selama ini udah dengar Tuhan memanggil, tapi engkau nggak mau jawab karena satu dan lain hal. Mungkin ada juga yang belum mendengar karena satu dan lain hal. Karena Injil belum diberitakan kepada dia dan saya. Tapi kalau Injil sudah diberitakan kepada engkau dan saya, tinggal engkau sekarang mau jawab iya atau tidak. Iya kan? Nggak ada pilihan ketiga, ada dua. Engkau mau jawab iya atau tidak. Ambil pilihan. Nggak ada pilihan ketiga. Kalau engkau mau kudus, seperti Tuhan memanggil engkau dan saya, datang kepada Tuhan, maka engkau dan saya akan dikuduskan oleh Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 katakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kenapa kita mengejar kekudusan? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan main-main Bapak Ibu Saudara yang kasih akan hidupmu dan hidupku. Tadi saya bicara tentang kudus, kekudusan bertolak belakang dengan dosa. Artinya jangan main-main dengan hidupmu dengan dosa. Karena Tuhan katakan tanpa kekudusan engkau dan saya tidak akan bisa melihat Tuhan. Itu yang Tuhan katakan kepada Musa. Makanya Musa takut menutup mukanya, menanggalkan kasutnya. Hai, Bapak Ibu Saudara yang kasih, di tempat ini dan dimanapun kau berada menyaksikan, Tuhan mau kita kejar kekudusan. Ibrani 11 ayat 6 katakan apa Bapak Ibu? Apa dikatakan? Apa? Coba bisa kita buka Ibrani 11 ayat 6. Ini bagian dari ini. Ibrani 11 ayat 6. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia percaya bahwa Allah ada. Haleluya. Terima kasih Bang Roland. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Dan Ibrani 12:14 tegaskan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi engkau perlu iman, engkau perlu juga kekudusan. Kita diselamatkan karena kita beriman
kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sekalipun engkau dan saya belum melihat Dia secara fisik, secara langsung, tapi engkau dan saya percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit, percaya bahwa Dia mengampuni segala dosamu dan dosaku. Haleluya. Yes, Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Dikuduskan oleh Roh supaya apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Tadi Ibrani 12, bukan hanya kita kejar kekudusan, tapi Dia mau engkau dan saya hidup damai dengan semua orang. Artinya kalau kita dipenuhi dengan kekudusan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Hidupmu damai. Bukan hidupmu menjadi provokator, pahit, pembenci, dan lain sebagainya. Tapi hidupmu damai, menjadi pembawa damai buat siapapun. Sekalipun apa yang engkau dan aku alami saat ini mungkin tidak damai, tapi karena ada kekudusan kita menjadi damai. Ya, kita dipilih, 1 Petrus 1 ayat 2, dipilih, tadi dipanggil, kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kemarin kamu belajar juga waktu kelas pernikahan. Ada rencana Allah buat engkau dan saya. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah engkau dan saya tahu rencana Allah itu? Ya, tahu? Gak tahu ya. Iya. Sayangnya banyak orang yang gak tahu rencana Allah atas hidup kita masing-masing. Tuhan sudah memberikan itu kepada engkau dan saya. Sejak sebelum engkau lahir sampai engkau lahir, Tuhan sudah menyediakan itu. Apa yang kuat dalam hidupmu, apa yang jadi rema dalam hidupmu, itulah rencana Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Mungkin engkau menjadi orang yang suka memberi. Ada loh di tempat ini saudari kita yang suka memberi, sampai orang yang diberinya pun jadi gak enak. Yang dengar ini, iya, berarti ada orang yang itulah panggilan Tuhan atas hidupmu. Kau mau memberikan, kau rela memberi, bukan hanya waktu, pikiran, tenaga, bahkan uangmu kau beri. Mungkin ada engkau yang dipakai untuk berkomunikasi dengan baik secara verbal, ada yang dipakai untuk berkomunikasi secara tertulis, ada yang Tuhan mau panggil engkau menjadi seorang pemimpin yang di depan, yang punya visi. Bersyukur kita punya pemimpin di tempat ini yang demikian, yang berani, yang tegas. Tuhan mau pakai engkau menjadi seorang penyembah, pemuji, pemusik, pemerhati. Mungkin ada dipanggil menjadi pelayan meja seperti Stefanus. Temukan itu Bapak Ibu. Berdoa buat itu supaya engkau dan saya fokus dengan panggilan Tuhan itu, dan tajam di situ yang akan berbuah dipakai oleh Tuhan. Bukan untuk engkau nikmati sendiri, tetapi untuk dipakai buat sesama. Orang-orang akan merasakan berkat dalam panggilan Tuhan itu melalui hidupmu dan hidupku. Tidak akan bisa kita pungkiri. Orang-orang merasakan, mengalaminya. Itulah panggilan Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Saya sangat mendorong, kalau ada yang belum tahu, berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong, supaya aku tahu panggilan Tuhan atas hidupku. Next, bagaimana caranya untuk hidup kudus?
Mazmur 51 ayat 1 sampai 10 dikatakan, ini cerita tentang Daud. Ketika Daud sudah berdosa dengan Batseba, dan bukan hanya berdosa dengan Batseba, dia punya rencana untuk membunuh suami Batseba, Uria. Dan dia tenang-tenang aja, habis itu dia bawa Batseba ke rumahnya. Dan datanglah Nabi Nathan, dan inilah bukti pertobatan Daud. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan, Kau tahu aku Tuhan. Jadi bagaimana cara hidup kudus? Kita perlu datang sama Tuhan. Tuhan Yesus perlu datang. Saat teduh kita datang sama Tuhan. Saat ibadah kita datang sama Tuhan. Saat berdoa kita datang sama Tuhan. Matius 5 ayat 8, kau perlu hati yang murni, hati yang suci, bukan hati yang pahit. Roma 6 ayat 11 dan 14, engkau perlu datang kepada Kristus Juru Selamat. Tuhan, datang Bapak Ibu. Sekalipun engkau dan saya sedang atau sudah melakukan dosa, engkau datang. Bukan kau menjauh, datang. Datang kepada Dia. Dan bertobat dari apa yang salah tadi. Jangan tunggu sampai peringatan itu muncul menjadi satu yang menyakitkan buat engkau dan saya. Jangan. Jadi cepat-cepat ketika engkau dan saya melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kalau engkau mau hidup kudus, engkau datang kepada Kristus. Apa outputnya Bapak Ibu? Outputnya adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu outputnya ketika engkau dan saya hidup kudus. Ketika engkau dan saya datang kepada Tuhan, buah-buah roh ini akan muncul dalam hidupmu dan hidupku. Kasih. Kasih ini yang akan menjadi dasar. Sukacita di tengah segala gonjang-ganjing kepahitan, damai sejahtera, tadi damai. Kesabaran, Bapak Ibu ya. Banyak orang tidak panjang sabar saat ini karena satu dan lain hal. Ya karena gadget ini instan, semuanya serba instan. Makanan instan, pinjaman instan. Iya kan? Semuanya pengen cepat, jadi kita perlu kesabaran. Kemurahan. Kalau kau udah sabar, kau perlu murah hati. Sabar terhadap istri, suami, sabar terhadap anak-anak, sabar terhadap orang yang kita layani, sabar terhadap teman komsel, teman PA, sabar terhadap teman kerja, pimpinan, bawahan, sabar terhadap tetangga. Iya kan? Ngomongnya gampang, pelaksanaan, tapi firman Tuhan katakan kita pasti akan ada buah-buah roh dalam hidup kita. Sebab itu relakan dirimu, mau untuk dibentuk. Next, kekudusan dalam realita kehidupan. Kalau engkau dalam hidupmu saat ini butuh untuk kekudusan yang menyertaimu dalam seluruh kehidupanmu, kau perlu berdoa. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud di kitab Mazmur. Tadi juga Mazmur 51, ini Mazmur 139. Engkau perlu berdoa, Tuhan selidiki aku. Bukan hanya minta, Tuhan aku perlu ini, perlu itu. Tapi Tuhan selidiki aku Tuhan. Apakah pikiranku, apakah perkataanku, apakah perbuatanku ada yang lari jauh daripadamu, tolong aku Tuhan. Orang gak tahu, istri suamimu gak tahu, anakmu gak tahu, ya.
Teman hidupmu nggak tahu, tapi Tuhan tahu, Bapak Ibu. Selidiki. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 2 dan Matius 4 ayat 4, melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus ketika dicobai 40 hari 40 malam mengatakan, iblis bilang, jadikan itu, batu itu menjadi roti. Tuhan bilang, manusia tidak hidup hanya dari roti, tapi dari setiap firman Tuhan. Itu perlu firman Tuhan. Engkau dan saya butuh firman Tuhan. Baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan kita lakukan. Iblis tahu firman Tuhan ketika dia 3 kali mencobai Tuhan Yesus. 3 kali dia coba dengan firman. Hati-hati Bapak Ibu, dia tahu firman Tuhan. Iblis loh. Jadi kalau engkau dan saya tidak tahu firman Tuhan, engkau keterlaluan. Engkau dan saya keterlaluan. Iblis tahu firman Tuhan. Saya senang ada kesaksian kemarin, seorang anak kecil menjadi takut akan akhir zaman karena dia melihat di podcast video itu ada firman Tuhan. Haleluya. Bukankah Nabi Yoel sudah bernubuat di zaman-zaman yang akan datang ada yang akan bernubuat, orang-orang muda, anak-anak mengalami. Jangan heran, hari genapi itu melalui hidupmu dan hidupku. Ada gentar dan takut akan Tuhan. Membuat anak ini nangis, takut. Roh Tuhan bekerja dalam dirimu. Dan roh Tuhan juga akan bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Galatia 6 ayat 1 dan 2, melalui rekan, yang melalui orang lain, mengingatkan kita, menjadi penolong buat kita. Mungkin itu pembimbing, teman PA, PIC Komsel, teman Komsel, maupun di ibadah saat ini. Kita butuh. Jangan one man show. Jangan hidup sendiri, ya. Sendiri, jauh gitu ya. Jangan gitu ya. Kita adalah makhluk sosial, kita bukan makhluk individualis. Walaupun itu diciptakan ada, kita lihat saat ini, tapi kita tidak. Kau perlu, saya perlu, saudara dan semua, saudara juga perlu saya, semua gitu. Ya saya tahu mungkin karakternya aku nggak cocok lah. Dia begini lah gitu ya. Itulah kita berbeda-beda. Rambut boleh sama, tapi kita berbeda-beda. Adik beradik aja beda-beda. Kembar identik aja berbeda. Tapi Tuhan sedang bekerja. Tuhan mau itu melalui engkau dan saya. Yang terakhir, Kolose, yang terakhir untuk ini maksud saya, Kolose 3 ayat 12 dan 14. Kasih, kita buka ya. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Haleluya. Sudah dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Diulang lagi Bapak Ibu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain
Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ampuni Bapak Ibu, mari kita belajar mengampuni. Sekalipun itu menyakitkan kita, menjengkelkan kita, melukakan kita, ampuni Bapak Ibu. Tuhan sudah mengampuni engkau dan saya. Engkau dan saya juga wajib mengampuni orang yang melakukan itu kepada engkau dan saya. Ayat 14 kita baca sama-sama ya. Bangkit berdiri yuk. Ini juga udah mau selesai. Ayat 14 kita baca sama-sama ya. Udah ada di depan. Oke. 2, 3, ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kenakanlah kasih. Itulah pembeda kekristenan dengan yang lain. Karena ada kasih. Kalau tidak ada kasih, kita binasa semua. Karena ada kasih, Kristus lahir melalui Maria. Karena ada kasih, Maria taat. Karena ada kasih, Yusuf taat. Karena ada kasih, Kristus mau memikul salib, mati, mencurahkan darahnya. Karena ada kasih, dia tidak hanya mati, tetapi dia bangkit dari kematian, dari maut. Karena ada kasih, dia naik ke surga. Karena ada kasih, dia mau engkau dan saya hidupnya kudus. Ayat terakhir, Yesaya 6 ayat 3. Kita baca sama-sama. Dua, tiga, ya. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan.